Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alai tak semangat nyambut salam ini perasaan aku. Padahal yang berikan salam itu hukumnya sunat, yang jawab salam hukumnya wajib. Daun salam daun katuh, yang tak nyambut salam tandanya buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya dikatakan buntu, berebut nyambut salam. Tapi aku yakin wong sarang lang ndak katik yang buntu. Daun salam bunga melati, ibu-ibu yang nyambut salam mudah-mudahan cepat berangkat haji. Amin. Bapak-bapaknya mudah-mudahan nikah lagi. Akor Pak Kades. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulil karim. Yang saya muliakan para alim ulama, ustadz dan ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua tokoh bangunan, tokoh sepatu, dan juga perangkat desa yang saya hormati, Kepala Desa Saranglang Bapak Taufik Sopa berserta ibu dan serta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah walimatul urus yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, di pagi menjelang siang ini kita masih bisa bersilaturahmi di kediaman tempat Kakanda Hadun dalam rangka yaitu resepsi pernikahan putri beliau. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, niatkan kita di sini niat silaturahmi. Kalau kita niat silaturahmi, Allah berikan dua keuntungan. Yang pertama, Allah berkahi rezeki kita. Rezeki yang berkah itu bukannya banyak, tapi dikit cukup. Katik guna banyak, aman kurang. Kedua, Allah berkahi umur kita. Umur berkah itu semakin bertambah umurnya, semakin taat kepada Allah. Bukannya semakin tua, semakin munah-munah. Itu namanya katik berkahan umurnya itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam semoga tercurah pada junjungan kita, tauladan kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khataman nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah, yang ketika itu tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa di dalam Islam disyariatkan menikah? Karena menikah ini menyelamatkan dua jenis manusia, dari jenis laki-laki dan perempuan dari maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu seorang laki-laki dan perempuan belum menikah, dia berpandangan mendapat zina mata, dia berpegangan zina tangan, dia melangkah zina kaki. Tapi ketika kemarin saudara Ari mengikrarkan saya terima nikahnya, saat itulah Allah halalkan apa yang diharamkan oleh Allah selama ini terhadap Ira. Hari ini Ari, jangankan kau berpegangan, jangankan kau berjalan, jangankan berbicara, lebih dari itu pun sudah Allah halalkan. Coba kau pandang dulu bini kau, pandang dengan kasih sayang. Nah, kata Nabi Bapak Ibu, seorang suami dan istri berpandangan, sebelum hilang pandangan itu maka Allah pandang dengan rahmatnya. Coba kau cium dulu kening bini kau. Orang kasih turun aku. Kau cium dulu kening bini kau tuh. Hah? Mama no? Cium dulu. 1, 2, cepatlah siang hari ini.
Cium dulu. Bismillah dulu, nyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, cium kening. Cium dulu. Woi. Irinya bujangan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum dia lepas cucupan kening dan beber laki-laki dengan bininya, saat itulah berguguran dosa-dosanya. Hari ini hari, jangankan engkau berpandangan, jangankan berciuman, lebih dari itu pun Allah berikan pahala yang sangat besar. Bahkan Bapak Ibu, seorang suami istri berhubungan badan, maka akan mendapat pahala besarnya seperti membunuh 1000 jin kafir. Bayangkanlah, sekali berhubungan itu 1000 jin kafir tergabung. Nah berhubung dapat pahala, nak bobo. Ah dek, 2000 kelah kepala. Bobo lah dia tadi, 2000 jin tergabung. Nah berhubung dapat pahala besar, nak 3000 pula. Uji bininya, uji Ira. Kak, kamu tu bukan nak bunuh jin kalau 3000. Nak bunuh aku kamu tu. Jangan yang ri. Pas malam besok, payo dek tu bunuh jin, ai bunuhlah kak, aku dak melok-melok. Nah, nangis lanang kau. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah disyariatkan di dalam Islam seorang laki-laki dan perempuan menikah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai kita memberikan nasihat kepada pengantin laki-laki. Saudara Ari, ketika kemarin engkau mengikrarkan saya terima nikahnya, menyebutkan nama istrimu, saat itulah perpindahan tanggung jawab kepada engkau. Tanggung jawab apa di sini Bapak Ibu? Tanggung jawab agama. Yang dulu si Ira ini belum menikah, ini tanggung jawab dunia akhirat ini kepada bapaknya, ke Adun. Seandainya Ira ini dulu dia dak galak solat, dak galak puasa, keluar rumah buka aurat, tahu-tahu Kak Adun ini meninggal, dosanya dibebankan kepada Kak Adun ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Nah tetapi ketika kemarin saya terima nikahnya, saat itulah perpindahan tanggung jawab dari orang tua perempuan bertanggung jawab kepada engkau. Maka kemarin ketika engkau mengikrarkan ijab dan kabul, saat itulah aras gemetar. Semua malaikat turun ke bumi menyaksikan itu pernikahan. Malaikat takjub, woi kok ada manusia yang sanggup memikul amanah sebesar ini. Jadi bapak-bapak sekalian, istri ini amanah yang besar yang Allah titipkan kepada kita, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu suami? Suami itu artinya semua uang milik istri. Setuju Bu? Jangan galak nyelip-nyelip ke duit di dompet. Nah ini ciri-ciri galak nyelip ke duit dompet. Lah tahu kan? Mangkok jangan pelit-pelit banyak sedekah. Ini dah nyelipkan duit dompet untuk apa? Untuk nyawer biduan. Terkenjit pucut kamu rasa agam biduan dengan kamu. Dia tuh agam dengan duit kamu baik. Kalau kamu mati, ustadz inilah doakannya. Nyolatkannya ustadz inilah. Ustaz tolong ada undangan besok takziah 3 hari, tolong doanya. Ustaz inilah, kalau kamu mati paling biduan mengucapkan bela sungkawa lewat Facebook. Kalau berteman tak berteman lewat. Semoga husnul khotimah begini. Tanyalah biduan. Belaga apapun kamu, berduit apapun kamu, kalau tak nyawer tak kesegawi ke biduan. Coba omong aku. Ini tak dengan ustaz pelit tak disawer. Dengan yang ngaji qori tadi tak disawer. Padahal kata Nabi, satu ayat yang dibaca di dalam Al-Quran mendapat 10 hasanah, 10 kebaikan. Kalau kamu sawer yang ngaji tadi, berapa banyak pahala kamu dapatkan? Apalagi ustaz. Oh, doanya panjang, ya Allah mudahkan rezekinya. Panjang doanya. Nah maka hadirnya mulia Ari, saudara Ari, seorang laki-laki mempunyai 2 tanggung jawab. Ini harus kau ingatkan. Tanggung jawab yang pertama memberikan nafkah lahir, rumah, kendaraan, pakaian, emas dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab nafkah lahir. Termasuk hubungan suami istri itu bapak-bapak itu nafkah lahir, bukan nafkah batin. Kita tidak berhubungan dengan bini sebulan tak ditanya Allah di hari kiamat. Ngapa kau tak menghubungi bini kau? Tidak tanya. Kita tidak membelikan rumah karena tidak mampu, tidak membelikan perhiasan karena tidak mampu. Ini tidak ditanya di hari kiamat kaki oleh Allah. Kemudian ada tanggung jawab dan kewajiban seorang suami dunia akhirat memberikan nafkah batin. Apa nafkah batin? Nafkah agama. Di saat seorang suami, di saat engkau saudara Ari
Sedikit kau lalai mendidik istrimu dengan agama, maka di saat itulah istrimu akan menjadi musuh untuk selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara hari, mengapa di dalam Islam disyariatkan menikah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini tanda-tanda Bapak Ibu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia akan memberikan pasangan kepada kita dari jenis sendiri, yaitu istri. Apa tujuannya kita diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kita mendapatkan ketenangan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang istri Ira, sebelum engkau menikah, ketaatanmu adalah untuk kedua orang tua. Tapi di saat kemarin suamimu mengikrarkan ijab dan kabul, saat itulah ketaatanmu berpindah kepada seorang suami. Bu, walaupun sholat kamu 1000 rakaat, sampai hitamlah jidat kamu karena sujud, tapi tidak taat dengan laki, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Kalau tidak taat dengan laki, ini dah dekat aku tuh, tekain ke lakinya tangan bininya, rebut malam-malam, masa keluar rupanya bininya pacak mencak. Wah, pacak mencak bininya, Pak Kades. Belago dengan lakinya, dipiahongnya laki, tekain-kain. Masya Allah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Dengan laki itu mengucapkan lagi tidak boleh. Sama dengan kita lanang, dengan mak kita, mak ini, itu pun tidak boleh. Baunya surga itu 70 tahun sudah keciuman. Tapi bagi wanita yang tidak taat dengan laki, jangankan surga, baunya lagi tidak bisa diciumnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik ini minta maaf dengan laki. Kalau ada yang melawan laki, Kak, minta maaf Kak, aku melawan kamu selama ini. Jangan nak minta bunuh 1000 jin tadi. Minta maaf dengan laki. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, istri itu adalah istana tempat ridho ilahi. Hari sudah nikah berarti mendapatkan satu istana dari ridho ilahi, Pak Kades. Baru sekali menikah dapat satu istana. Sekali menikah itu, sekali menikah dapat satu pintu istana dari surga. Kalau dua pintu, tiga pintu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita, ibu, galak masuk surga tak? Galak masuk surga tak? Ada 4 baik syarat, ini kata Nabi, ini bukan kata aku. Yang pertama, syarat wanita masuk surga adalah iza sholat al-mar'atu khamsaha, ketika wanita melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan tunda-tunda lagi goreng iwak, goreng sambal, ada azan berkumandang di masjid ini ataupun masjid mana, tinggalkan, matikan kompor, sholat dulu. Kaget aku sholat jam 2 baca sholat zuhur. Apa kita jamin nyawa kita sampai jam 2 kaget? Kata Nabi, barang siapa ninggal ke satu sholat dengan sengaja, satu hukum dihukum di neraka. Berapa lama satu hukum? 80 tahun. Sehari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun kehidupan kita di dunia ini. Itu baru sekali sholat. Cak mana kalau 5 waktu tidak sholat? Hitunglah dewek kamu. Yang pertama, iza sholat al-mar'atu khamsaha. Yang kedua, syarat wanita masuk surga wasyaumat syarroha, ketika wanita berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahafizat farjaha, ketika wanita nutup auratnya. Aurat itu apa? Aurat itu bahasa Arabnya, kalau bahasa kita itu aib. Aib itu malu kalau dijenguk uang. Nah, sedangkan malu itu bagian dari iman. Apa itu aurat? Menutup seluruh tubuh. Di surat Al-Ahzab ayat 59, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atun aurat, wanita itu seluruhnya aurat. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, hijab itu ada 3. Ada 3. Pertama, hijab gaul. Hijab gaul itu cak mana? Hijabnya, jilbabnya segi 4, dilipatnya jadi segi 3, ditekuluk kepala, dilibat-libat, mencak di air sekaratul maut, sampai bernapas lagi saro. Kemudian pucuknya direndo-rendo, alis mata lentik, bulu mata tebal, bibir rabang, badan mencak sabut, lentik luan, lentik gurih. Lah sudah nenek-nenek katik pantat lagi, meli pantat busa. Supaya kelihatan seksi.
Ini hijab yang namanya hijab gaul. Kemudian hijab muslimah, hijab syar'i. Hijab syar'i itu menutupi seluruh badan sampai sini. Kemudian yang terakhir hijabnya hijab takwa, cadar ataupun burda. Itulah hijab seorang wanita. Seorang wanita kalau dia keluar rumah tanpa menutup rambut, tanpa menutup kepala, satu helai rambut ini dilihat oleh laki-laki bukan muhrimnya, 70 tahun disiksa di neraka. Sehelai rambut ini. Iya, sehelai rambut. Rambut di kepala ibu-ibu ini jumlahnya 124.000 helai rambut. Percaya tak? Tak percaya cukur, hitung. Agak telepon bayar aku kesini lagi, tak percaya. Sebatang rambut itu, Bu, dinampakkan dilihat oleh laki-laki yang bukan hak kita dengan sengaja, 70 tahun dihukum di neraka. Sedangkan satu hari neraka sama dengan 1000 tahun kehidupan kita di dunia ini. Maaf baik biduan, aku bukan nyinggung kau. Ngomongkan nyoba Nama kau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada hikmah daripada pernikahan, menyelamatkan dua insan yang berlainan jenis. Saudara perempuan dan saudara laki-laki, kami di sini mendoakan semoga kalian sakinah mawaddah warahmah. Apa itu sakinah? Kita tahu sakinah mawaddah warahmah apa ya, Pak? Kita tidak tahu apa dia arti sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya ketenangan. Ketenangan tidak akan kita dapatkan dengan harta yang banyak. Ketenangan tidak kita dapatkan dengan kemewahan dunia. Ketenangan tidak akan didapat dengan pangkat dan jabatan. Ibu-ibu senang tak ada mobil Fortune 10? Senang. Ada duit 1 miliar? Senang. Tapi laki tak selingkuh tiap hari? Senang tak? Tidak akan senang juga. Di mana letak ketenangan seorang wanita, seorang rumah tangga? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah, dialah Allah yang memberikan ketenangan pada hati orang-orang beriman, pada hati orang-orang mukmin. Artinya rumah tangga ingin tenang, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Suami dan istri sama-sama dekat kepada yang memberikan ketenangan, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sakinah. Kemudian mawaddah. Mawaddah itu cinta. Cinta itu terbatas, Pak. Sama macam kita punya mobil. Dulu kita keluar mobil Avanza, kita beli Avanza, sayang minta ampun kita dengan mobil itu, cinta minta ampun. Bangun pagi kita belum mandi, mobil dulu yang mandi. Ada tak? Mobil dulu kita mandikan. Habis 3 tahun mobil itu bempernya lah pecah, lampu sennya lah pecah, ada lagi kijang Innova. Berpindah cinta kita dari Avanza tadi, berpindah ke kijang Innova. Macam itu juga rumah tangga. Kalau tidak dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta itu akan mudah berpindah. Dulu kita belum nikah dengan bini kita. Bini kita ni cantik tak katik bandingan. Benar tak? Badan mencak biola, gemuk lipu. Apan ada anak 2, 3 sudah putus urat 1000, rai sudah mencak duit 100 lama. Kosot. Ya? Maka ibu-ibu belajarlah menjadi menyenangkan hati suami. Ini dah apa kondangan segala minyak wangi dipakai, segala bedak dipakai. Giliran dalam kamar dengan laki bau iwak rosip, bau bekasem. Masa iwak bekasem nyuci tangan sudah dilap-lap aja apa di mambu laki, mambu bekasem. Giliran kondangan tadi, wah dibersih-bersihkan yang supaya hilang bau bekasem tadi. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cinta ini terbatas. Bagaimana cinta ini di dunia wal akhirah, jadi raja di dunia, jadi raja di akhirat. Sama-sama rumah tangga mendekatkan kepada yang memberikan cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warahmah. Warahmah ini artinya kasih sayang. Kasih sayang akan tercapai oleh rumah tangga kecuali dengan mendekatkan diri kepada yang memberikan kasih sayang, yaitu rumah tangga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah sederhana, hidup sederhana, pakaian sederhana, terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku laksana surga. Ngapa rumah Nabi laksana surga? Hidup miskin, rumahnya kecil, kalau Nabi nak sujud nyingkirkan dulu kaki Aisyah itu.
Hidup susah tapi terucap baiti janati, rumahku laksana surga. Kenapa? Karena di dalam rumah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri mengabdi kepada Allah, anak mengabdi kepada Allah, maka terciptalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau kita jauh dari Allah, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, jangan harap rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Walaupun di dunia kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang, tapi kita masih ada akhirat untuk kehidupan yang akan datang yang selama-lamanya. Dunia tempat kita meninggal, akhirat tempat kita tinggal. Dunia akan berakhir Bapak Ibu. Sehebat apapun kita di dunia ini, sekaya apapun kita di dunia ini, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau waktu kita ajal kita datang, kita akan pasti meninggalkan dunia ini. Kalau dah harta dulu kita ninggalkan kita dulu ninggalkan harta kita. Nah, maka sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki rumah tangga kita, anak keturunan kita, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kami semua di sini, para undangan, khususnya saya pribadi, mendoakan kedua mempelai, semoga kalian menjadi raja sehari dan raja untuk selama-lamanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.